Video amatir merekam kebakaran di sebuah warung soto milik warga di tepi Jalan Raya Desa Bandung, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Kobaran api yang membesar merembet ke warung kelontong yang ada di sebelahnya. Akibatnya, kedua warung itu ludes dilalap si jago merah. Ironisnya, peristiwa kebakaran terjadi karena warung tersebut dilempar bom molotov oleh orang tak dikenal. Hal itu dibuktikan dengan ditemukannya pecahan botol berisi minyak tanah dan sumbunya. Dugaan diperkuat saat warga melihat seorang pria berpakaian serba hitam keluar dari warung sesaat sebelum kebakaran. Belum diketahui pasti apa motif pembakaran tersebut. Ada yang bakar dari soto. Ditemukan botol minyak tanah. Orang mana itu yang bakar? Kita nggak tahu. Jam 3:30 ya, 3:30. Sebelumnya apa ada orang ngancam? Nggak pernah tahu kita sama soto, nggak pernah tahu, Pak. Setelah mendapatkan laporan, tim Inafis dari Polres Jombang langsung mendatangi lokasi. Motif pembakaran ini masih dalam penyelidikan. Nanti apabila sudah ada informasi yang lengkap, untuk di sekitar lokasi sini, yang di lokasi, untuk saat ini kita lihat tidak ada CCTV, namun kita akan mencari dulu di sekitar kanan kiri tempat kejadian untuk CCTV-nya. Polisi masih melakukan penyelidikan untuk ungkap pelaku pembakaran dengan bom molotov tersebut. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Akses jalan Trans Sulawesi dan jalan antar kecamatan di dua kecamatan di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan lumpuh akibat bencana banjir bandang akibat luapan Sungai Suli. Ratusan warga nekat menerobos genangan banjir yang berarus deras demi menyelamatkan diri. Ketinggian banjir bervariasi, di sejumlah titik banjir mencapai 10 meter. Harapan supaya mudah-mudahan di hulu nanti airnya hujan cepat berhenti, dan kami ini sekarang sebenarnya ingin mengevakuasi korban, tetapi karena jalur ke rumah korban tersendiri itu airnya masih setinggi dada orang dewasa. Petugas masih berupaya mengevakuasi warga terdampak banjir serta mendata korban jiwa dan kerusakan yang ditimbulkan. Dari Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Tolak penggusuran ratusan pedagang kaki lima Sidoarjo, Jawa Timur berunjuk rasa. Empat hakim tersangka korupsi minyak sawit mentah memiliki jejak kontroversial dalam penanganan perkara. Uskup Agung Jakarta Kardinal Suharyo menjenguk terdakwa Sekjen PDIP Hasto Kristianto di Rutan KPK Jakarta. Halo, selamat pagi pemirsa. iNews Pagi kembali hadir untuk melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Dan selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Galuh Pandu. Dan saya Bayu Pradana. Inilah iNews Pagi selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, 5 pelaku perundungan di Tambora, Jakarta Barat diamuk oleh warga yang geram. Ya, bahkan tidak hanya dirundung, 5 pelaku juga lakukan penganiayaan terhadap korban berusia 23 tahun. Warga di Jalan Duri Selatan, Tambora, Jakarta Barat dihebohkan dengan kericuhan imbas dari pengeroyokan terhadap 5 pemuda. Warga kesal karena diketahui 5 pemuda tersebut merupakan pelaku perundungan terhadap seorang warga yang juga karyawan sebuah jasa pengemasan barang.
Kepolisian yang tiba di lokasi sempat kewalahan karena banyaknya warga ingin kembali menghakimi para pelaku. Beruntung kelimanya berhasil diamankan ke mobil polisi. Aksi perundungan berhasil terungkap setelah korban melapor ke RT setempat. Bahkan dari percakapan grup berbagi pesan tersebut, terdapat bukti berupa video korban berusia 23 tahun kerap mendapatkan perundungan hingga penganiayaan fisik. Dibully katanya sama teman-temannya, akhirnya sampai dicekek, disundutin dia selama dari bulan Desember katanya ditelanjangin, semua rekaman video di share di grup, diancam. Gitu sih keterangan dari korbannya, Pak. Oh gitu. Iya. Itu pelakunya ada berapa orang sih? Ada 5 orang. 5 orang. Iya. Bulinya di mana sih, Bang? Di kerjaan. Di kerjaannya. Iya. Itu kerjaannya apa? Bagian apa sih? Packing. Packing apaan? Online shop. Saat ini, kelima terduga pelaku yang juga adalah rekan kerja korban tengah diamankan dan jalani pemeriksaan di Polsek Tambora, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sebuah gudang suku cadang kendaraan di Jalan Impres, Larangan, Kota Tangerang hangus terbakar. Kebakaran diduga akibat hubungan pendek arus listrik. Warga Larangan, Tangerang, Banten berjibaku memadamkan api yang membakar 2 unit gudang spare part di Jalan Impres, Larangan Selatan, Kota Tangerang. Selain membakar gudang, api juga menghanguskan 1 unit mobil yang terparkir di halaman gudang. Diduga api berasal dari korsleting listrik yang mengakibatkan gudang yang menyimpan onderdil ludes terbakar. Api berhasil dipadamkan 2 jam kemudian setelah 14 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Ini ada 2 gudang dan memang sama-sama gudang spare part. Tadi banyaknya 2 lampu-lampu mobil bekas speedometer yang ini kita bisa lihat bersama. Dan ini dalam pendinginan. Ada mobil dan motor juga katanya. Mobil yang motor yang baru kami lihat ada mobil 1 unit mobil terbakar dan 3 unit motor. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Tolak penggusuran ratusan pedagang kaki lima Sidoarjo, Jawa Timur berunjuk rasa. Suasana haru pecah saat pedagang bertemu dan mengadukan nasibnya kepada Wakil Bupati. Mak-mak pedagang kaki lima di PPLG Waru Sidoarjo ini tak kuasa menahan tangis di hadapan Wakil Bupati. Mereka meluapkan emosinya karena tak terima direlokasi oleh petugas Satpol PP. PKL yang didominasi oleh mak-mak ini menolak digusur karena merasa sudah 30 tahun lebih berdagang di kawasan ini. Aksi unjuk rasa mereka diwarnai pembakaran ban bekas di tengah jalan PPLG. Hal itu membuat arus lalu lintas di jalan ini menjadi terganggu. Unjuk rasa sempat memanas karena petugas bersiap melakukan penggusuran dan penertiban paksa. Namun, masa akhirnya melunak setelah Wakil Bupati Sidoarjo, Mimi Idayana, datang menemui PKL di lokasi. Satpol PP 3 bulan kemarin sudah memberi peringatan, betul? Betul, sampai 3 kali. Karena ini tugasnya beliaunya Satpol PP untuk menertibkan bangli yang ada di Sidoarjo. Ini mulai dari PPLG ini, karena ini adalah pas ning tengah-tengah kota. Ibaratnya apa itu jalan utama. Tapi bukan jalur hijau, bukan. Ya sabar sih Bu, sabar. Jadi saya tidak akan mengorbankan panjenengan karena ini adalah masalah perut, masalah sandang pangan. Unjuk rasa ratusan PKL ini akhirnya bubar setelah PKL
Wakil Bupati dan perwakilan Satpol PP serta dinas terkait sepakat memberikan kesempatan kepada PKL untuk membongkar sendiri lapaknya sebelum direlokasi. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Seorang bocah perempuan di Makassar, Sulawesi Selatan diculik dan diperkosa. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di iNews Pagi. Kembali di iNews Pagi, pemirsa, seorang bocah perempuan di Makassar, Sulawesi Selatan diculik saat sedang berjualan kerupuk dengan iming-iming akan dibelikan baju dan beras. Ya, tak hanya diculik pemirsa, korban juga dianiaya dan diperkosa. Alhamdulillah kodong ada mi. Saya di baju kodong. Diperkosa dan ngapain ngalapor kita tahu. Inilah momen pertemuan antara ibu dan anak usai menjadi korban penculikan di Makassar, Sulawesi Selatan. Sang ibu menangis histeris akhirnya bisa kembali memeluk buah hati kesayangannya. Sebelumnya polisi meringkus pelaku yang merupakan seorang pria bejat berusia 32 tahun di Jalan Puri Taman Sari, Makassar. Saat ditangkap, pelaku sempat melawan hingga akhirnya polisi terpaksa menghajar pelaku. Adapun korban merupakan bocah perempuan berusia 10 tahun, diculik saat sedang berjualan kerupuk. Korban diiming-imingi akan dibelikan baju dan beras. Tak hanya diculik, korban juga dianiaya dan diperkosa. Korban yang merupakan anak pedagang kerupuk keliling terluka di sekujur tubuh. Ia juga mengalami trauma. Sementara pelaku telah ditahan dan terancam hukuman berat. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia, Veronika Tan, mendatangi Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Veronika menilai korban pemerkosaan dokter PPDS harus diberi pendampingan trauma psikologis. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia, Veronika Tan, tiba di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung, Senin siang. Kedatangan Veronika untuk melihat secara langsung kondisi dan situasi peristiwa pemerkosaan oleh oknum dokter residen Unpad terhadap keluarga pasien terjadi di rumah sakit ini. Veronika kemudian diajak berkeliling dan melihat langsung gedung MCHC lantai 7, lokasi tempat pelaku pemerkosaan pasien melakukan aksi bejatnya. Jadi hari ini kita mencoba melihat permasalahannya itu di mana. Kita ingin ada hukum jerah. Jadi ada efek jerah dari hukuman maksimal. Jadi ini adalah seorang oknum sebenarnya yang berbaju dokter ya. Jadi tidak menginiin hanya karena seorang oknum yang memang bermasalah, tapi bagaimana hukum yang setimpal, yang semaksimalnya untuk diberikan, karena korban itu kan ada trauma, jalan hidupnya masih panjang. Bagaimana menolong korban itu sampai bebas dari trauma, belum lagi efek-efek yang terjadi akibat ya tanda petik perlakuan kekerasan seksual ini ya. Jadi dari Kementerian PPPA tentu akan mendorong terus mengawal kasus ini. Kementerian PPPA akan terus mendorong dan mengawal kasus ini. Veronika juga berharap pelaku diberikan hukuman semaksimal mungkin. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana, iNews melaporkan. Pemirsa, kuasa hukum korban pemerkosaan Dr. PPDS menemui penyidik Polda Jawa Barat. Ia datang untuk memastikan hak-hak korban terpenuhi, termasuk kemungkinan kompensasi yang diberikan oleh Rumah Sakit Hasan Sadikin pada korban. Kuasa hukum korban Ruli Panggabean memastikan hak-hak korban pemerkosaan yang dilakukan Dr. PPDS di Rumah Sakit Hasan Sadikin terpenuhi. Kepada polisi, kuasa hukum juga sempat membahas kejanggalan yang terjadi di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung.
Ia menilai pengawasan pihak rumah sakit sangat kurang terhadap dokter PPDS yang bertugas, sehingga ada potensi korban mendapat hak kompensasi dari rumah sakit akibat insiden ini. Sementara kondisi korban masih mengalami trauma pasca peristiwa terjadi. Ia juga telah berkoordinasi dengan Kementerian PPA untuk memberikan pendampingan secara psikologis pada korban. Tuntutan korban ya tentu saya sih akan memastikan bahwa hak-hak dia tidak terabaikan ya, termasuk hak-hak perdatanya. Nah, tuntutan tadi saya sudah buka sedikit kepada Direktur SHS untuk coba berpikir untuk apa yang bisa diberikan kompensasi pada mereka. Karena bukan tidak mungkin besok lusa, mohon maaf dicek kesehatan tiba-tiba ada kehamilan. Ini bagaimana kan gitu loh. Ini hal yang mesti diantisipasi gitu. Tapi tadi alhamdulillah Direktur SHS sudah menyatakan tegas-tegas siap bertanggung jawab untuk dan lain sebagainya. Tidak semua free, nggak ada biaya dan lain-lain untuk. Sementara saat ditanya awak media soal pengawasan rumah sakit, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Pol Surawan menyebut pengawasan dan pengamanan rumah sakit cukup ketat. Meski demikian, kepolisian masih terus menyelidiki karena setiap melakukan aksinya, pelaku selalu lolos dari pengawasan petugas keamanan internal rumah sakit. Artinya pengawasannya lemah itu Pak, pengamanannya? Sudah tidak. Itu memang itu ya, mungkin itu sudah pelajari situasi untuk dia masuk. Ada yang dimasuk dari tempat penumpang itu baru datang. Jadi nggak ada pantau CCTV dari sini. Ada dari kamera CCTV dia pelataran dulu kemudian naik tangga. Dia itu juga. Kesimpulannya dia sebagai mahasiswa PPDS mengambil tindakan tanpa didampingi. Sini bang, lihat sini Pak. Dipertegas Pak, berarti kalau untuk Undang-Undang Kesehatan, apakah sudah ada indikasi pelanggaran Undang-Undang Kesehatan bagi rumah sakit ataupun? Dokter Residen Anestesi Unpad Priguna Anugrah Pratama terancam 17 tahun penjara atas kasus pemerkosaan yang dilakukan di rumah sakit. 3 perempuan menjadi korban pemerkosaan, 2 diantaranya pasien dan 1 anak pasien. Priguna Anugrah Pratama, dokter residen anestesi Universitas Padjadjaran Bandung, resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerkosaan. Polda Jawa Barat menjerat pelaku dengan pasal berlapis Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan ancaman hukuman 17 tahun penjara. Perbuatan kejinya terungkap dari laporan yang dibuat oleh korban FH, anak dari seorang pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Priguna diduga melakukan tindak kekerasan seksual saat bertugas jaga di ruang IGD Rumah Sakit Hasan Sadikin dengan modus membius korbannya saat pengambilan sampel darah untuk donor. Dari hasil penyidikan, polisi kemudian mengungkap jumlah korban pemerkosaan dokter cabul ini bertambah tak hanya 1 orang, melainkan 3 orang. Selain anak pasien, pelaku juga diduga mencabuli 2 pasien Rumah Sakit Hasan Sadikin dengan modus yang sama. Dua-duanya kebetulan pasien. Pasien itu di peristiwa yang berbeda dan juga korban berbeda, waktu yang berbeda. Itu beda waktu dan beda Selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, pemirsa. Anda kembali di Anyus Pagi. Gara-gara sakit hati soal urusan asmara, seorang wanita di Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara nekat membakar rumah dan kios sang pacar. Pelaku akhirnya ditangkap polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Inilah video amatir saat kobaran api melalap rumah dan kios milik LN di Jalan Poros, Desa Lailangga, Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara. Namun bahan bangunan yang banyak terbuat dari kayu membuat kobaran api dengan cepat melalap rumah hingga rata dengan tanah. Sementara warga sekitar pun mencoba untuk mencari bantuan pihak petugas damkar. Usai kejadian, terungkap bahwa rumah dan kios tersebut dibakar perempuan RT yang pernah menjalin hubungan asmara dengan LN. Diduga pembakaran rumah dan kios dilatar belakangi persoalan asmara.
Pelaku merasa sakit hati selama berpacaran karena korban diduga memiliki banyak pacar. Terpikirkan di perjalanan itu merasa sakit hati dari hasil teleponan tersebut tadi. Kemudian dia berinisiatif membeli bensin dan membeli korek. Setibanya di rumah korban, langsung menumpahkan bensinnya di atas spring bed di dalam kamar, kemudian langsung membakarnya. Kini, pelaku terpaksa mendekam di sel Mapolres Muna untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, Ayus melaporkan. Sidang restitusi terkait kasus meninggalnya seorang remaja akibat dicekoki narkoba oleh anak bos Prodia digelar di Pengadilan Jakarta Selatan. Ayah dari korban hadir sebagai saksi dalam kasus yang menewaskan anaknya. Sidang tertutup kasus anak bos Prodia digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 14 April. Dalam agenda sidang kali ini, Radiman, ayah korban, hadir sebagai saksi. Kuasa hukum keluarga korban Tony RM mengatakan dalam sidang perkara ayah korban dibantu oleh LPSK guna menyampaikan tuntutan keluarga terhadap anak bos Prodia, Arif Nugroho dan Muhammad Bayu, yaitu berupa restitusi atau uang ganti rugi kepada majelis hakim dengan besar nominal sebesar 1 miliar rupiah. Mengajukan restitusi melalui LPSK itu tidak besar, hanya 1 miliar untuk biaya hidup dan biaya pendidikan anaknya korban sampai dewasa. Ya. Jadi cuma 1 miliar. Udah punya anak, ya, jadi anak di luar kawin ya. Memang menikah secara resmi, ya, nikah siri, jadi nikah tidak tercatat. Nah, angkanya itu 1 miliar untuk kehidupan biaya anak sampai dewasa, dan secara resmi itu nanti disampaikan oleh jaksa penuntut umum dari LPSK. Dalam sidang ini, ayah korban hanya memberi pengantar dan penjelasan kepada majelis hakim agar nantinya tuntutan yang disampaikan jaksa penuntut umum atau JPU dapat dikabulkan. Ia berharap tuntutan yang diajukannya dapat dikabulkan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dari Jakarta dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Agung menetapkan 7 orang tersangka dalam kasus korupsi bahan baku minyak goreng dengan terdakwa 3 perusahaan. 3 dari 7 tersangka tersebut merupakan hakim yang memberikan vonis bebas kepada terdakwa. Kejaksaan Agung menetapkan 3 hakim dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan menjadi tersangka baru dalam kasus korupsi bahan baku minyak goreng. Sehingga total tersangka kasus suap dalam mempengaruhi putusan pengadilan menjadi 7 orang. Tujuh tersangka tersebut yakni Muhammad Arif Nuryanta, Ketua PN Jakarta Selatan, Juyamto yang saat itu menjadi Ketua Majelis Hakim, Ali Muhtarom, Hakim Ad Hoc, Agam Sarif Baharudin, Hakim Anggota. Selain itu ada WG, Panitera Muda di PN Jakut, Marcela Santoso pengacara, dan Arianto sebagai pengacara. Kejaksaan Agung menduga 3 tersangka yakni Juyamto, Ali Imron, dan Agam Sarif Baharudin menerima suap dari Ketua PN Jakarta Selatan, Muhammad Arif Nuryanta. Suap tersebut diberikan sebanyak 2 kali sebesar 22,5 miliar rupiah. Pertama, Muhammad Arif memberikan uang sebesar 4,5 miliar rupiah dengan pesan agar perkara bahan baku minyak goreng diatasi. Uang kedua sebesar 18 miliar rupiah agar vonis tersebut divonis lepas atau oslah. Agar perkara tersebut diputus oslah dengan menyiapkan uang sebesar 20 miliar rupiah. Selanjutnya kesempatan tersebut disampaikan oleh Wahyu Gunawan kepada Muhammad Arif Nuryanto agar perkara tersebut diputus onslah, dan Muhammad Nuryanto menyetujui permintaan tersebut untuk diputus onslah
Namun dengan meminta uang 20 miliar rupiah tersebut dikalikan 3 sehingga totalnya 60 miliar rupiah. Vonis lepas itu berbeda jauh dengan tuntutan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Dalam tuntutannya, jaksa menuntut uang pengganti sebesar 937 miliar rupiah kepada Permata Hijau Group, uang pengganti kepada Wilmar Group sebesar 11,8 triliun rupiah, dan uang pengganti sebesar 4,8 triliun rupiah kepada Musimas Group. Dalam kasus ini, Kejaksaan Agung juga telah menyita sejumlah sepeda motor dan mobil mewah, mulai dari merek Harley Davidson, Triumph hingga Vespa. Kendaraan mewah ini diperoleh dari hasil penggeledahan di 5 lokasi di Jakarta dan sejumlah daerah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Muhammad Arif Nuryanta yang kini menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebelumnya pernah menduduki sejumlah posisi tinggi di berbagai pengadilan negeri. Ia juga pernah menangani sejumlah kasus besar. Sebelumnya nama Muhammad Arif Nuryanta pernah mencuri perhatian publik ketika menjabat sebagai Hakim Ketua dalam perkara penembakan terhadap 6 anggota Laskar FPI yang dikenal sebagai peristiwa KM50. Pada 18 Maret 2022, ia memutuskan untuk membebaskan 2 terdakwa, yakni Fikri Ramdan dan Yusmin Ohorela, dengan dasar pertimbangan pembenaran dan pemaafan. Selain itu, Arif juga pernah menjatuhkan vonis bebas terhadap selebritas Ashanty pada tahun 2019 dalam kasus pencemaran nama baik senilai 14,3 miliar. Kini nama Arif kembali menjadi sorotan setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan suap pengurusan perkara korupsi minyak goreng. Kejagung menemukan bukti bahwa ia telah menerima suap sebesar 60 miliar dari pengacara agar 3 terdakwa korporasi kasus tersebut bisa divonis bebas di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Hakim Jumianto yang turut ditangkap Kejaksaan dalam perkara korupsi ekspor minyak sawit tercatat pernah menangani kasus-kasus besar, di antara kasus penyiraman penyidik senior KPK Novel Baswedan. Berdasarkan situs resmi PN Jakarta Selatan, nama Juyamto merupakan hakim dengan jabatan pembina utama. Nama Juyamto pernah mencuat setelah menangani kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan pada tahun 2019. Saat itu, Juyamto menyatakan terdakwa penyiraman Rahmat Kadir Mahulete divonis 2 tahun penjara, sementara terdakwa lain, yakni Roni Bugis, divonis 1,5 tahun penjara. Selain itu, Juyamto juga pernah menangani kasus obstruction of justice, perkara pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofrian Syah Yosua Huta Barat yang menjerat Ferdi Sambo. Dan beberapa waktu lalu, Juyamto menjadi hakim tunggal dalam sidang pra-peradilan yang diajukan Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristianto. Dalam putusannya, Juyamto tidak menerima gugatan pra-peradilan yang diajukan Hasto. Pemirsa, 4 hakim tersangka kasus suap perkara korupsi ekspor minyak sawit mentah telah diberhentikan sementara oleh Mahkamah Agung. Pemberhentian sementara dilakukan guna menghormati asas praduga tak bersalah selama proses hukum berlangsung. Mahkamah Agung memastikan telah memberhentikan sementara 4 hakim tersangka suap
Di antaranya Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan 3 hakim PN Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat yang terjerat kasus dugaan suap atas vonis bebas 3 terdakwa korupsi ekspor crude palm oil atau minyak sawit mentah, pemirsa. Nantinya sanksi pemberhentian tetap baru akan dijatuhkan setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap akan atau ingkrah. MA juga menyayangkan kembali terjadinya perkara korupsi yang melibatkan hakim. Namun pihaknya tetap meminta publik untuk menghormati asas praduga tak bersalah selama proses hukum berlangsung. Kedepannya MA berencana untuk menerapkan aplikasi penunjukan majelis hakim secara robotik guna meminimalisir potensi judicial corruption. Mahkamah Agung sangat prihatin atas peristiwa yang terus mendera dunia peradilan. Di saat Mahkamah Agung sedang berbenah dan melakukan perubahan dalam mengelola dan menjalankan peradilan untuk mewujudkan peradilan yang bersih dan profesional. Pagi tadi, pimpinan Mahkamah Agung RI menyelenggarakan rapat pimpinan atau Rapim dengan agenda pembahasan revisi SK KMA RI nomor 48 /KMA SK /2 2017 tentang pola promosi dan mutasi hakim pada 4 lingkungan peradilan. Badan Pengawasan Mahkamah Agung telah membentuk satuan khusus, tugas khusus, Satgasus untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kedisiplinan, kinerja, dan kepatuhan hakim dan aparatur terhadap kode etik dan pedoman perilaku pada 4 lingkungan peradilan di wilayah hukum DKI Jakarta. 10. Mahkamah Agung segera menerapkan aplikasi penunjukan majelis hakim secara robotik smart majelis pada pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding sebagaimana telah ditetapkan di Mahkamah Agung untuk meminimalisir terjadinya potensi yudisial. Komisi Yudisial menyayangkan dan prihatin dengan penangkapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berinisial MAN dan Majelis Hakim berinisial SJU, ASB, dan AM terkait kasus dugaan suap. Komisi Yudisial menggunakan hak inisiatifnya untuk menelusuri pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku dalam kasus tersebut. Sudah diketahui oleh publik bahwa Kejaksaan Agung telah menetapkan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berinisial MAN sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait putusan lepas onslah perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan perkembangannya, Kejaksaan Agung juga telah menetapkan majelis hakim kasus terkait, yaitu berinisial DJU, ASB, dan AM sebagai tersangka karena diduga menerima suap melalui tersangka MAN. Merespon hal tersebut, KY atas nama kelembagaan, saya menyampaikan bahwa Komisi Yudisial sangat menyayangkan dan prihatin sekali terhadap peristiwa tersebut, dan oleh karena itu KY menggunakan hak inisiatifnya untuk menerjunkan tim dalam menelusuri dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim, dan tim juga akan mengumpulkan informasi dan keterangan terkait kasus tersebut serta memproses informasi atau temuan apabila ada indikasi pelanggaran kode etik hakim. KY juga berkoordinasi dengan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung untuk pendalaman kasus tersebut. Pemirsa, setelah berhasil mengungkap kasus-kasus besar korupsi di mata masyarakat, Kejaksaan Agung menjadi lembaga penegak hukum dengan tingkat kepercayaan publik yang paling tinggi. Kejaksaan Agung menetapkan 4 hakim menjadi tersangka dalam kasus korupsi bahan baku minyak goreng, di mana ada total 7 tersangka kasus suap perkara korupsi ekspor minyak sawit mentah. Sebelumnya Kejagung juga mengungkap kasus mega korupsi di Pertamina.
Dengan pengungkapan kasus tersebut, Kejaksaan Agung Republik Indonesia mendapatkan kepuasan publik yang cukup tinggi dari masyarakat sebagai lembaga penegak hukum. Berdasarkan survei yang dirilis LSI, Kejaksaan Agung mendapatkan tingkat kepercayaan publik sebesar 72%, melanjutkan Mahkamah Konstitusi 72%, Komisi Pemberantasan Korupsi 68%, Pengadilan Negeri 66%, dan Polri 65%. Meski demikian, berdasarkan hasil survei, masyarakat berharap adanya mekanisme baru dalam pelaporan kasus pidana. Kebutuhan dari masyarakat untuk agar misalkan laporan yang mandek gitu segera bisa diproses gitu, nggak stop sampai tahap laporan kemudian hilang begitu saja gitu, atau tidak pernah diproses sama sekali. Harus ada saluran lain yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk mendapatkan kejelasan gitu. Kalau mereka mendapatkan menjadi korban tindak pidana, harus mendapatkan kejelasan bagi mereka untuk Ke informasi lain, pemirsa, Uskup Agung Jakarta Kardinal Suharyo menjenguk terdakwa Sekjen PDIP Hasto Kristianto di Rutan KPK Jakarta. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka pelayanan jelang Hari Paskah. Uskup Agung Jakarta Kardinal Suharyo menjenguk Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto di Rutan KPK Jakarta hari ini. Dalam kedatangannya, Kardinal Suharyo didampingi langsung tim kuasa hukum Sekjen PDIP yakni Roni Talapesi. Selain Uskup Agung, kedua saudara Hasto Kristianto yakni Anastasia Rukmi Sabto Hastuti dan Edi Kristianto juga turut berkunjung lebih awal. Besukan Uskup kali ini dalam rangka pelayanan Prapaskah untuk Hasto dan juga para umat Katolik yang akan merayakan Hari Paskah atau Jumat Agung pada Jumat mendatang. Ada bermacam-macam alasan kenapa saya datang mengunjungi Pak Hasto, dan bukan hanya Pak Hasto tetapi teman-teman yang melibatkan saya. Alasannya adalah itu tanggung jawab saya, salah satu tanggung jawab saya untuk selalu memperhatikan dari saudara kita yang dalam keadaan sulit, berada di dalam tahanan pasti keadaan sulit. Gua nggak pakai mic, Bang. Dan itu bukan hanya saya, tetapi saya mengikuti Paus Fransiskus. Coba kita lihat kalau kenal dengan Paus Fransiskus, ketika masih sehat, kalau masa-masa Paskah begini pada hari Kamis nanti, beliau selalu datang ke penjara. Selalu. Saya juga sebagai seorang pastor uskup di Keuskupan Agung Jakarta mempunyai tanggung jawab seperti saya biasa mengunjungi di daerah wilayah pelayanan saya di Jakarta, Tangerang, dan Bekasi. Hasto Kristianto yang juga merupakan terdakwa dalam kasus Harun Masiku hingga saat ini masih mendekam di rutan KPK karena perkaranya berlanjut di tahap pembuktian usai Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak nota pembelaan terdakwa. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Damar Wicaksono, Seto Pratomo, Faki Satrio, iNews melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa juru bicara tim hukum Hasto Kristianto, Febri Diansyah dalam kasus Harun Masiku sebagai saksi. Pihak Hasto Kristianto merespons pemeriksaan Febri Diansyah merupakan upaya kriminalisasi hukum. KPK memeriksa ex-jubir KPK Febri Diansyah dalam kasus dugaan korupsi suap pergantian antar waktu dengan tersangka Harun Masiku sebagai saksi. Kedatangan Febri didampingi langsung rekannya Roni Talapesi pukul 10 pagi di Gedung Merah Putih. Roni Talapesi mengaku menyayangkan cara-cara KPK yang terkesan mengkriminalisasi Febri Diansyah dalam hukum karena dirinya juga bagian dari tim Hasto Kristianto. Dan ketika saudara Febri datang ke KPK dengan sikap kooperatif, ketika menyampaikan kesediaannya malah disampaikan bahwa penyidik KPK telah cuti lebaran. Kami melihat bahwa ini adalah cara-cara ketidakprofesionalan dan ini adalah mengganggu proses dari seorang advokat dalam menjalankan tugasnya. Jadi kami meminta untuk KPK menghentikan cara-cara seperti ini. Cara-cara melakukan kriminalisasi
terhadap tim hukum dari Mas Hasto Kristianto ataupun politisasi politik hukum terhadap Sekjen PD Perjuangan Pak Hasto Kristianto. Sementara Febri Diansyah menyebut kedatangannya ke KPK sebagai bentuk penghargaan terhadap proses hukum serta penghormatan terhadap kelembagaan KPK. Jadi hari ini adalah jadwal ulang dari pemeriksaan sebelumnya, jadwal pemeriksaan sebelumnya yang tidak jadi dilakukan yang sebelum Lebaran. Nah, makanya saya hadir ke sini tentu sebagai bentuk penghormatan ya, menghargai kelembagaan KPK dan saya datang sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Jadi surat panggilan itu saya terima mungkin sekitar akhir minggu lalu ya, tertulis di sana panggilan terhadap saya dengan pekerjaan sebagai advokat dalam kapasitas sebagai saksi untuk 2 tersangka. Febri Diansyah diperiksa untuk pertama kalinya dalam kasus Harun Masiku, meski dirinya juga merupakan tim hukum Hasto Kristianto yang ikut membela Sekjen PDIP itu. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Damar Wicaksono, Seto Pratomo, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Rumah mantan Ketua DPD RI Lanyala Mataliti di Surabaya digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi. Penggeledahan terkait pengembangan penyelidikan korupsi dana hibah DPRD Jatim dengan tersangka mantan Ketua DPRD Jatim Husnadi. Beginilah kondisi rumah mantan Ketua DPD RI Lanyala Mataliti di kawasan Jalan Wisma Permai, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya, Jawa Timur. Puluhan anggota Ormas Pemuda Pancasila mengamankan lokasi usai penggeledahan dilakukan oleh Lembaga Anti Rasuah Senin siang. KPK diduga menggeledah kediaman Lanyala terkait kasus pengembangan penyelidikan korupsi dana hibah DPRD Jatim dengan tersangka mantan Ketua DPRD Jatim Husnadi. Penggeledahan berlangsung selama 2 jam sekitar pukul 10 pagi hingga 12 siang. Namun setelah penggeledahan, pihak KPK tidak menemukan bukti keterkaitan Lanyala dengan pengembangan hasil penelitian korupsi dana hibah yang melibatkan mantan Ketua DPRD Jatim Husnadi tersebut. KPK rumah kediaman Lanyala di Surabaya tanpa membawa bukti atau barang apapun. Memang benar ada penggeledahan dari KPK yang berkaitan dengan kasus dana hibahnya Pak Husnadi. Nah, setelah dilakukan penggeledahan baik di rumah LL 39 dan di rumah yang belakang, tidak ditemukan sama sekali barang-barang yang berkaitan dengan kasus yang berkaitan dengan Pak Husnadi, tidak ditemukan dan tidak ada. Gitu. Langkah selanjutnya dari pihak perwakilan dari Pak Lanyala sendiri seperti apa dengan langkah ini? Dan kita pada prinsipnya adalah orang yang taat dan patuh pada hukum. Kooperatif, kalau KPK datang ya dengan surat tugasnya juga sudah ditunjukkan, ya sudah biarkan KPK menjalankan tugasnya. Kita tidak menghalangi. Oke. Tadi 2 rumah berarti yang digeledah, Pak? Ada 2 rumah yang diperiksa. Oke, yang dibawa ke KPK apa, Pak? Tidak ada. Ada berita acaranya. 2 berita acara rumah LL39 dan berita acara rumah yang di belakangnya semua sudah ada, menyatakan tidak ada barang ataupun uang yang berkaitan dengan kasusnya Pak Husnadi. Tidak ada. Berapa lama Pak tadi kegiatan di dalam? Kurang lebih 2 jam. Berapa personel Pak dari pihak KPK? Kurang lebih antara 7 sampai 15 kalau tidak salah. Mas Sambo izin, ini kan penggeledahan terkait kasus Pak Husnadi. Ada hubungan apa Pak? Pak Husnadi sama Pak Nyala? Tidak ada hubungan apa. Seorang prajurit TNI Angkatan Laut menyelamatkan nelayan yang terombang-ambing di tengah laut. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Ada masih di Anyus Pagi bersama saya Galuh Pandu dan Bayu Pradana. Pemirsa, demikian tadi adalah berita pilihan dalam Anyus Pagi hari ini dan kita ke informasi berikutnya. Dan informasi berikutnya ini ada terjadi kebakaran hebat melanda 2 warung di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Ya, ironisnya pemirsa, peristiwa tersebut terjadi karena warung dilempar bom molotov oleh orang tidak dikenal.
Video amatir merekam kebakaran di sebuah warung soto milik warga di tepi Jalan Raya Desa Bandung, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Kobaran api yang membesar merembet ke warung kelontong yang ada di sebelahnya. Akibatnya, kedua warung itu ludes dilalap si jago merah. Ironisnya, peristiwa kebakaran terjadi karena warung tersebut dilempar bom molotov oleh orang tak dikenal. Hal itu dibuktikan dengan ditemukannya pecahan botol berisi minyak tanah dan sumbunya. Dugaan diperkuat saat warga melihat seorang pria berpakaian serba hitam keluar dari warung sesaat sebelum kebakaran. Belum diketahui pasti apa motif pembakaran tersebut. Ada yang bakar dari soto. Ditemukan botol minyak tanah. Orang mana itu yang bakar? Kita nggak tahu. Jam 3:30 ya, 3:30. Sebelumnya apa ada orang ngancam? Nggak pernah tahu kita sama soto, nggak pernah tahu, Pak. Setelah mendapatkan laporan, tim Inafis dari Polres Jombang langsung mendatangi lokasi. Motif pembakaran ini masih dalam penyelidikan. Nanti apabila sudah ada informasi yang lengkap, untuk di sekitar lokasi sini, yang di lokasi, untuk saat ini kita lihat tidak ada CCTV, namun kita akan mencari dulu di sekitar kanan kiri tempat kejadian untuk CCTV-nya. Polisi masih melakukan penyelidikan untuk ungkap pelaku pembakaran dengan bom molotov tersebut. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Seorang pria pengendara sepeda motor serta wanita yang diboncengnya dikeroyok sekawanan orang tak dikenal di Jalan Raya Surabaya Mojokerto, Jawa Timur. Akibat insiden tersebut, kedua korban mengalami luka di sekujur tubuhnya. Inilah rekaman CCTV aksi brutal kawanan orang tak dikenal terhadap seorang pria pemotor bersama wanita yang diboncengnya. Para pelaku yang berkendara motor menendang dan mengeroyok korban saat melintas di Jalan Desa Bakung, Temenggungan, Balongbendo, Sidoarjo. Beruntung kedua korban selamat meski harus dievakuasi ke rumah sakit karena menderita luka di sejumlah bagian tubuh. Sementara itu, usai kejadian, polisi langsung menggelar olah tempat kejadian perkara untuk mengetahui motif pengeroyokan terhadap kedua korban. Meski belum diketahui siapa dan motif pelaku, polisi mengindikasikan kawanan orang tak dikenal itu adalah anggota geng motor. Dipepet sekawanan yang tidak dikenal kurang lebih 10 kendaraan. Salah satunya adalah menggunakan sepeda motor PCX warna hitam, berboncengan 3 yang tidak diketahui nopolnya. Saat ini aparat Polsek Balongbendo dan Polresta Sidoarjo masih melakukan penyelidikan dan mengidentifikasi para pelaku berdasarkan rekaman CCTV. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang prajurit TNI Angkatan Laut menyelamatkan seorang nelayan yang terombang-ambing di tengah laut akibat perahunya terbalik di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Evakuasi berlangsung dramatis akibat tidak adanya pelampung. Inilah aksi detik-detik prajurit anggota TNI Angkatan Laut Lantamal 6 Zulkifli menyelamatkan seorang nelayan yang terombang-ambing di tengah laut di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Saat melihat nelayan tersebut terapung sambil meminta pertolongan, dengan sigap prajurit tersebut langsung terjun dan berenang untuk menyelamatkan nelayan tersebut. Diketahui nelayan bernama Rizal, usia 17 tahun, asal desa Bontomatene, Kabupaten Maros, tengah menjaring ikan. Namun kapal yang digunakan tiba-tiba mengalami kebocoran hingga terbalik. Proses evakuasi berlangsung dramatis lantaran ia harus membawa nelayan tersebut ke atas perahu yang ditumpangi tanpa adanya pelampung. Prajurit pun membuka celananya untuk digunakan sebagai pelampung darurat. KLS Zulkifli ini sedang melaksanakan cuti lebaran. Dalam perjalanannya menuju ke kampungnya di desa Bontomatene, Kabupaten Maros, karena memang harus ditempuh lewat jalur laut. Dalam perjalanan menemukan ada seseorang nelayan yang sedang mengapung minta tolong. Zulkifli pun langsung mengerahkan perahunya ke nelayan. Usai dievakuasi, perahu beserta nelayan tersebut dibawa ke pulau terdekat guna mendapatkan perawatan medis lebih awal.
Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Polisi membekuk seorang terduga pelaku sindikat pengedar uang palsu jaringan Bogor di lobi salah satu hotel kawasan Taman Sari, Jakarta Barat. Sindikat pengedar uang palsu semakin meresahkan. Aparat Reskrim Polsek Metro Tanah Abang, Jakarta Pusat membekuk seorang terduga pelaku sindikat pengedar uang palsu jaringan Bogor di lobi salah satu hotel di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat. Sempat melawan dan mencoba kabur, polisi berhasil mengamankan pelaku dan satu pelaku lain di sebuah mobil. Pelaku yang mengaku bekerja sebagai manajer humas di sebuah maskapai ini berperan sebagai penjual uang palsu yang didapat dari seorang pembuat uang palsu di Subang, Jawa Barat. Uang palsu 1 miliar pecahan Rp100.000 dijual seharga Rp330 juta. Sebelumnya polisi menggerebek sebuah kamar hotel di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat dan mengamankan 2 terduga pelaku pembuat uang palsu. Petugas mendapat barang bukti ratusan lembar uang pecahan Rp100.000 dan uang dolar palsu yang disembunyikan di belakang sofa. Penangkapan ini setelah polisi melakukan pengembangan dari temuan ratusan lembar uang palsu di dalam gerbong kereta stasiun Tanah Abang. Unit Reskrim Polsek Metro Tanah Abang juga menggerebek sebuah rumah yang dijadikan tempat membuat uang palsu di Perum Geria Melati 1, Kota Bogor, Jawa Barat. 2 pelaku diringkus bersama barang bukti tumpukan uang palsu pecahan Rp100.000 siap edar dan ratusan lembar uang palsu belum dipotong. Kedua pelaku mengaku memproduksi uang rupiah dan dolar palsu sejak 6 bulan lalu. Polisi kini memeriksa 8 terduga pelaku sindikat pengedaran uang palsu ini. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Guna mengatasi masalah pengangguran, diperlukan peningkatan keterampilan dan kreativitas SDM di Indonesia. Pemerintah Kota Tangerang meluncurkan program On the Job Training di 2 perusahaan swasta di Kota Tangerang Senin siang. Pemagangan berbasis kompetensi ini bisa diikuti warga dengan mengakses aplikasi Tangerang Live. Program ini menargetkan sebanyak 580 warga Tangerang bisa mendapatkan pekerjaan pada tahun 2025. Sebelum mengikuti program ini, para peserta diminta mengikuti tes kesehatan yang disediakan oleh Dinas Kesehatan Kota Tangerang. Bukan hanya bagaimana masyarakat pemerintah peduli akan adanya tingkat pengangguran yang sangat tinggi di Indonesia, termasuk ya sekarang posisi di Kota Tangerang. Kolaborasi ini terus kita bangun kepada semua pihak, termasuk bukan hanya internal tapi eksternalnya juga kepada masyarakat dan kepada dunia usaha untuk mengentaskan pengangguran. Pemerintah juga tengah membahas tentang Satgas PHK untuk melindungi hak-hak pekerja imbas dari perang tarif global. Pembahasan tentang Satgas PHK dilakukan secara paralel dengan Satgas Deregulasi Kebijakan Ekonomi. Tadi juga kami sudah membahas apa yang diarahkan Bapak Presiden, yaitu yang pertama Satgas terkait dengan PHK dan juga kesempatan kerja. Nah, ini kita sedang dimatangkan. Dan yang kedua Satgas terkait deregulasi. Jadi ini semua berjalan secara paralel dan diharapkan dalam waktu singkat kita bisa menerbitkan. Tentu kita cari low hanging fruit dalam bentuk paket-paket. Jadi kita keluarkan yang selesai, kita keluarkan dalam paket-paket tersendiri. Pemirsa, pemerintah mengirim tim delegasi ke Amerika Serikat untuk bernegosiasi terkait tarif impor yang dikenakan Amerika untuk Indonesia.
Tim negosiasi akan ke Amerika Serikat 16 April 2025 untuk menawarkan sejumlah kompensasi pada Amerika Serikat. Hari ini kami melakukan rapat koordinasi teknis terbatas. Ini kaitannya dengan posisi Indonesia terhadap tarif yang dikenakan oleh pemerintah Amerika Serikat. Dan terkait dengan itu, pada tanggal 16 sampai 23 nanti beberapa menteri yang ditugaskan oleh Pak Presiden dan juga hadir di sini Ketua OJK, sehingga kami akan bertemu dengan USTR, dengan Sekretaris Commerce, dengan Menteri Sekretaris State, dan juga Sekretari Treasury. Ya, kami sudah mempersiapkan non-paper yang relatif lengkap, baik itu yang terkait dengan tarif, terkait dengan non-trade measures atau non-tarif barrier, dan juga terkait dengan investasi, dan juga secara resiprokal apa yang Indonesia minta di dalam kerjasama beyond perdagangan, jadi trade, investment, dan juga di sektor keuangan. Oleh karena itu Ketua OJK juga hadir. Jadi seluruh isu kita akan jawab, dan juga rencana daripada Indonesia untuk mengkompensasikan delta daripada ekspor dan import yang besarannya 18 sampai 19 miliar dolar. Presiden Prabowo Subianto menandatangani 4 nota kesepahaman strategis dengan Kerajaan Yordania Hashimiyah. Di tengah tantangan global, Indonesia dan Yordania menegaskan komitmennya untuk saling mendukung demi stabilitas kawasan dan pembangunan. 4 dokumen kerjasama yang ditandatangani di Istana Husainiyah adalah di bidang pertahanan, pertanian, pendidikan, dan keagamaan. Selain itu, Presiden Prabowo juga membahas isu kemanusiaan di Gaza. Indonesia secara aktif mendorong terwujudnya gencatan senjata dan menawarkan dukungan untuk mempercepat proses perdamaian. Kunjungan ini sekaligus menutup rangkaian lawatan Presiden Prabowo ke kawasan Timur Tengah dan Turki. Ya, kita membahas peningkatan kerjasama di beberapa bidang pendidikan, sains, teknologi, ekonomi. Ya kan, kita di sini kita beli banyak fosfat, potash untuk pupuk kita. Salah satu termurah di dunia. Kita juga bicara masalah Gaza, ya. Bagaimana kita bisa membantu dari segi kemanusiaan. Juga kita mendesak segera ada gencatan senjata, dan kita akan menawarkan apa yang bisa kita bantu untuk mempercepat proses perdamaian. Presiden Prabowo Subianto telah merampungkan rangkaian kunjungan kerja dan kenegaraannya ke kawasan Timur Tengah dan Turki. Kunjungan ini menandai langkah strategis Indonesia dalam mempererat hubungan bilateral dengan mitra-mitra penting di kawasan tersebut. Saat di Bandara Udara Marka Aman, Presiden Prabowo menerima penghormatan militer dan dilepas oleh Pangeran Ghazi bin Muhammad. Pesawat kepresidenan lepas landas sekitar pukul 17.00 waktu setempat dan dijadwalkan tiba di Indonesia pada Selasa pagi. Pemirsa, sebuah ajang maraton internasional bergengsi akan digelar di Jakarta. Ajang ini diharapkan dapat mendukung promosi Jakarta sebagai kota destinasi olahraga dunia. PT Bank Tabungan Negara atau BTN bekerjasama dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar ajang maraton bertaraf internasional.
BTN Jakarta International Marathon atau BTN Jakim 2025 mengusung konsep 4S, yakni steril, secure, safety, dan smooth, yang diharapkan mendukung promosi Jakarta sebagai kota destinasi olahraga dunia. Dengan orang datang ke Jakarta 30.000, dari pesertanya aja, pasti belum keluarganya, sahabatnya, temannya. Secara ekonomi pasti akan memberikan dampak yang luar biasa, terutama bagi UMKM. Dan saya pribadi berharap bahwa penyelenggaraan ini bisa secara rutin diadakan, dan yang penting adalah secara khusus saya minta kepada Pak Nixon di BTN, mudah-mudahan suatu hari kita naik kelas. Jangan hanya menjadi penyelenggara maraton internasional, tapi menjadi salah satu major maraton dunia. Digelar pada Minggu 29 Juni 2025, rute BTN Jakim akan dimulai dari Silang Monas dan berakhir di Stadion Gelora Bung Karno GBK Senayan. Kompetisi tahunan ini menargetkan partisipasi sebanyak 30.000 peserta dari 51 negara termasuk 600 warga negara asing. Caranya udah tutup yang pasti, karena animonya luar biasa besar, 2 kali lipat dari tahun lalu, 30.000 seperti kita sampaikan. Dan sekarang benar-benar lagi persiapan penyelenggaraannya acara gitu ya. Tadi Pak Satrio udah kasih tahu rutenya, kemudian juga tadi medalinya juga kasih, kostumnya juga ada dikasih. Dan kita akan ada acara respect 3 hari sebelumnya. Respect itu pendaftaran, ngambil nomor, registrasi dan sebagainya. Nah di acara biasanya juga ada acara-acara keseruan Jakarta. Diselenggarakan dalam 3 kategori, yaitu 10K, Half Marathon, dan Marathon. Ajang BTN Jakim kembali memberikan hadiah hingga total 3 miliar rupiah. BTN Jakim kali ini juga akan memberikan hadiah berupa sebuah rumah bagi pemecah rekor dalam kategori maraton. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Dias Triawan, Raga Firdaus, iNews melaporkan. Polisi gagalkan penyelundupan sabu seberat 192 kg asal Malaysia di Beren, Aceh. Usai jeda kami akan kembali dengan informasi selengkapnya. Apa? Pemirsa, terima kasih Anda kembali di Ajus Pagi. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Polisi mengungkap peredaran narkoba jenis sabu seberat 192 kg asal Malaysia di kawasan Beren, Aceh. Mobil pelaku ringsek usai menabrak truk saat coba melarikan diri. Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mengagalkan peredaran sabu di kawasan Beren, Aceh. Selain meringkus tersangka M, jaringan pengedar narkoba lintas negara, polisi juga menemukan barang bukti sabu seberat 192 kg disimpan dalam mobil. Apa? Es apa? Es sedang. Apa es apa? Sabu dalam kemasan teh Cina tersebut diduga berasal dari Malaysia. Sebelumnya tersangka sempat kabur saat disergap polisi. Ya di samping. Ya, ini yang saya bawa kan? Ya, saya. Berapa karung ini? Namun pelariannya gagal setelah mobil yang dikendarainya menabrak bagian belakang truk. Kepada petugas, pria asal Beren, Aceh ini mengaku menjemput paket sabu dari tengah laut menggunakan teknik penyamaran. Guna mengembangkan kasus, polisi tengah memburu 2 rekan pelaku berinisial R dan F serta bandar narkoba. Pada tanggal 8 April sekitar jam 3 pagi kita mengamankan seseorang dengan barang bukti narkoba berupa sabu seberat 192 kilo yang saat ini kita masih melakukan pengembangan terhadap pelaku-pelaku lain yang potensi melakukan bantuan terhadap tindakan tersebut. Atas perbuatannya tersangka dijerat pasal berlapis Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman mati dan denda 100 miliar rupiah. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Polisi ringkus pelaku kasus pencurian yang beraksi di sejumlah lokasi. Tersangka terancam 7 tahun penjara. Tim Macan Putih Satreskrim Polres Bangka Barat menggerebek tersangka kasus pencurian di rumahnya di Kecamatan Mentok, Bangka Barat pada Minggu dini hari.
Tersangka bernama Marsona dibekuk karena mencuri di sejumlah TKP berbeda. Dari tangan pemuda berusia 26 tahun ini, polisi berhasil mengamankan barang bukti, sejumlah alat tambang, dan 1 unit handphone. Meski tersangka terus mengelak, polisi mengamankan pelaku berikut barang bukti ke Mapolres Bangka Barat guna penyelidikan lebih lanjut. Dari informasi yang kami terima di masyarakat bahwa dari beberapa TKP itu juga mengalami kehilangan. Jadi pada saat kami mengamankan, dia untuk sementara masih belum terungkap dan juga untuk sementara masih 2 TKP. Tersangka dijerat pasal pencurian dengan ancaman 7 tahun kurungan penjara. Dari Bangka Barat, Bangka Belitung, Oma Gisma, iNews melaporkan. Tolak penggusuran ratusan pedagang kaki lima di Sidoarjo, Jawa Timur berunjuk rasa. Suasana haru pecah saat pedagang bertemu dan mengadukan nasibnya kepada Wakil Bupati. Mak-mak pedagang kaki lima di PPLG Waru Sidoarjo ini tak kuasa menahan tangis di hadapan Wakil Bupati. Mereka meluapkan emosinya karena tak terima direlokasi oleh petugas Satpol PP. PKL yang didominasi oleh mak-mak ini menolak digusur karena merasa sudah 30 tahun lebih berdagang di kawasan ini. Aksi unjuk rasa mereka diwarnai pembakaran ban bekas di tengah jalan PPLG. Hal itu membuat arus lalu lintas di jalan ini menjadi terganggu. Unjuk rasa sempat memanas karena petugas bersiap melakukan penggusuran dan penertiban paksa. Namun, masa akhirnya melunak setelah Wakil Bupati Sidoarjo, Mimi Idayana, datang menemui PKL di lokasi. Memberi peringatan, betul sampai 3 kali karena ini tugasnya beliaunya Satpol PP untuk menertibkan bangli yang ada di Sidoarjo. Ini mulai dari PPLG ini karena ini adalah pas ning tengah-tengah kota. Ibaratnya apa itu jalan utama. Tapi bukan jalur hijau, bukan. Ya sabar sih Bu, sabar. Jadi saya tidak akan mengorbankan panjenengan karena ini adalah masalah perut, masalah sandang pangan. Unjuk rasa ratusan PKL ini akhirnya bubar setelah PKL, Wakil Bupati dan perwakilan Satpol PP serta dinas terkait sepakat memberikan kesempatan kepada PKL untuk membongkar sendiri lapaknya sebelum direlokasi. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, Uskup Agung Jakarta Kardinal Suharyo menjenguk terdakwa Sekjen PDIP Hasto Kristianto di rutan KPK Jakarta. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka pelayanan jelang Hari Paskah. Uskup Agung Jakarta Kardinal Suharyo menjenguk Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto di rutan KPK Jakarta hari ini. Dalam kedatangannya, Kardinal Suharyo didampingi langsung tim kuasa hukum Sekjen PDIP yakni Roni Talapesi. Selain Uskup Agung, kedua saudara Hasto Kristianto yakni Anastasia Rukmi Sabto Hastuti dan Edi Kristianto juga turut berkunjung lebih awal. Besukan Uskup kali ini dalam rangka pelayanan Prapaskah untuk Hasto dan juga para umat Katolik yang akan merayakan Hari Paskah atau Jumat Agung pada Jumat mendatang. Ada bermacam-macam alasan kenapa saya datang mengunjungi Pak Hasto. Dan bukan hanya Pak Hasto, tetapi teman-teman yang beriman Katolik dan saya. Alasannya adalah itu tanggung jawab saya, salah satu tanggung jawab saya untuk selalu memperhatikan dari saudara kita yang dalam keadaan sulit.
berada di dalam tahanan pasti keadaannya sulit. Gua nggak pakai mic, Bang. Dan itu bukan hanya saya, tetapi saya hanya mengikuti Paus Fransiskus. Coba kita lihat kalau kenal dengan Paus Fransiskus, ketika masih sehat, kalau masa-masa pasca begini, pada hari Kamis nanti, beliau selalu datang ke penjara. Selalu. Saya juga sebagai seorang pastor, uskup di Keuskupan Agung Jakarta, mempunyai tanggung jawab seperti saya biasa mengunjungi itu di daerah wilayah pelayanan saya di Jakarta, Tangerang, dan Bekasi. Hasto Kristianto, yang juga merupakan terdakwa dalam kasus Harun Masiku, hingga saat ini masih mendekam di rutan KPK karena perkaranya berlanjut di tahap pembuktian usai Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak nota pembelaan terdakwa. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Damar Wicaksono, Seto Pratomo, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Kejaksaan Agung menetapkan 7 tersangka dalam kasus korupsi bahan baku minyak goreng dengan terdakwa 3 perusahaan. 3 dari 7 tersangka tersebut merupakan hakim yang memberikan vonis bebas kepada terdakwa. Kejaksaan Agung menetapkan 3 hakim dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan menjadi tersangka baru dalam kasus korupsi bahan baku minyak goreng. Sehingga total tersangka kasus suap dalam mempengaruhi putusan pengadilan menjadi 7 orang. Tujuh tersangka tersebut yakni Muhammad Arif Nuryanta, Ketua PN Jakarta Selatan, Juyamto yang saat itu menjadi Ketua Majelis Hakim, Ali Muhtarom, Hakim Ad Hoc, Agam Sarif Baharudin, Hakim Anggota. Selain itu ada WG, Panitera Muda di PN Jakut, Marcela Santoso pengacara, dan Arianto sebagai pengacara. Kejaksaan Agung menduga 3 tersangka yakni Juyamto, Ali Imron, dan Agam Sarif Baharudin menerima suap dari Ketua PN Jakarta Selatan, Muhammad Arif Nuryanta. Suap tersebut diberikan sebanyak 2 kali sebesar 22,5 miliar rupiah. Pertama, Muhammad Arif memberikan uang sebesar 4,5 miliar rupiah dengan pesan agar perkara bahan baku minyak goreng diatasi. Uang kedua sebesar 18 miliar rupiah agar vonis tersebut divonis lepas atau oslah. Agar perkara tersebut diputus oslah dengan menyiapkan uang sebesar 20 miliar rupiah. Selanjutnya kesempatan tersebut disampaikan oleh Wahyu Gunawan kepada Muhammad Arif Nuryanta agar perkara tersebut diputus onslah dan Muhammad Nuryanto menyetujui permintaan tersebut untuk diputus onslah, namun dengan meminta uang 20 miliar rupiah tersebut dikalikan 3 sehingga totalnya 60 miliar rupiah. Vonis lepas itu berbeda jauh dengan tuntutan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Dalam tuntutannya, jaksa menuntut uang pengganti sebesar 937 miliar rupiah kepada Permata Hijau Group, uang pengganti kepada Wilmar Group sebesar 11,8 triliun rupiah, dan uang pengganti sebesar 4,8 triliun rupiah kepada Musimas Group. Dalam kasus ini, Kejaksaan Agung juga telah menyita sejumlah sepeda motor dan mobil mewah, mulai dari merek Harley Davidson, Triumph hingga Vespa. Kendaraan mewah ini diperoleh dari hasil penggeledahan di 5 lokasi di Jakarta dan sejumlah daerah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Muhammad Arif Nuryanta yang kini menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebelumnya pernah menduduki sejumlah posisi tinggi di berbagai pengadilan negeri. Ia juga pernah menangani sejumlah kasus besar. Sebelumnya nama Muhammad Arif Nuryanta pernah mencuri perhatian publik
ketika menjabat sebagai Hakim Ketua dalam perkara penembakan terhadap 6 anggota Laskar FPI yang dikenal sebagai peristiwa KM50. Pada 18 Maret 2022, ia memutuskan untuk membebaskan 2 terdakwa, yakni Fikri Ramdan dan Yusmin Ohorela dengan dasar pertimbangan pembenaran dan pemaafan. Selain itu, Arief juga pernah menjatuhkan vonis bebas terhadap selebritas Ashanti pada tahun 2019 dalam kasus pencemaran nama baik senilai 14,3 miliar. Kini nama Arief kembali menjadi sorotan setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan suap pengurusan perkara korupsi minyak goreng. Kejagung menemukan bukti bahwa ia telah menerima suap sebesar 60 miliar dari pengacara agar 3 terdakwa korporasi kasus tersebut bisa divonis bebas di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Hakim Juyamto yang turut ditangkap kejaksaan dalam perkara korupsi ekspor minyak sawit tercatat pernah menangani kasus-kasus besar. Ya, di antaranya ada kasus penyiraman penyidik senior KPK Novel Baswedan, pemirsa. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup iNews pagi hari ini. Dan tentunya Anda bisa menemukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.ajus.id. Dan jangan lupa pemirsa, cuplikan tayangan berita iNews juga dapat Anda saksikan kembali di kanal YouTube @officialijus. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Bayu Pradana. Dan saya Galuh Pandu pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa. Berdasarkan situs resmi PN Jakarta Selatan, nama Juyamto merupakan hakim dengan jabatan pembina utama. Nama Juyamto pernah mencuat setelah menangani kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan pada tahun 2019. Saat itu, Juyamto menyatakan terdakwa penyiraman Rahmat Kadir Mahulete divonis 2 tahun penjara, sementara terdakwa lain, yakni Roni Bugis, divonis 1,5 tahun penjara. Selain itu, Juyamto juga pernah menangani kasus obstruction of justice, perkara pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofrian Syah Yosua Huta Barat yang menjerat Ferdi Sambo. Dan beberapa waktu lalu, Juyamto menjadi hakim tunggal dalam sidang pra-peradilan yang diajukan Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristianto. Dalam putusannya, Juyamto tidak menerima gugatan pra-peradilan yang diajukan Hasto.